Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Anang Wijaya, NIM 2108613. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint saya yang berjudul Konsep Dasar Mekanisme Kontraksi Jantung dan Peredaran Darah, yang terdiri dari struktur jantung, mekanisme kontraksi jantung, struktur dan sirkulasi pembuluh darah, serta imunitas tubuh. Struktur jantung yang bisa dilihat dari gambar berikut ini, di mana terdapat banyak bagian dalam struktur jantung ini. Yang bisa kita lihat seperti ventricle kiri, katup aorta, katup mitral, atrium kiri, vena pulmonalis kiri, paru kiri, arteri pulmonalis kiri, aorta, aliran darah ke tubuh, katup pulmonal, aliran darah dari tubuh, vena cava superior, arteri pulmonalis kanan, paru kanan, vena pulmonalis kanan, atrium kanan, katup tricuspid, ventricle kanan, vena cava interior, aliran darah dari tubuh dan aliran darah ke tubuh. Lalu bagian-bagian jantung. 1. Perikardium. Jantung berada dalam rongga berisi cairan dengan sebutan rongga perikardial. Dinding dan lapisan rongga perikardial ini memiliki sebutan perikardium. Itulah yang disebut perikardium. 2. Serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. 3. Bilik atau ventricle. Sama seperti serambi, bilik atau ventricle merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. 4. Katup. Katup ada 4, yaitu katup tricuspid, katup pulmonal, katup mitral, dan katup aorta. Yang kelima yaitu otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. 6. Pembuluh darah. Pembuluh darah ada tiga, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan kapiler. Selanjutnya yaitu mekanisme kontraksi jantung. Jantung secara berselang-seling berkontraksi untuk mengosongkan isi jantung dan berelaksasi untuk mengisi darah. Siklus jantung terdiri atas periode sistol, kontraksi dan pengosongan isi, dan diastol, relaksasi dan pengisian jantung. Atrium dan ventricle mengalami siklus sistol dan diastol terpisah. Kontraksi terjadi akibat penyebaran eksitasi atau mekanisme listrik jantung ke seluruh jantung. Sedangkan relaksasi timbul setelah repolarisasi atau tahapan relaksasi otot jantung. Kontraksi sel otot jantung untuk memompa darah dicetuskan oleh potensi aksi yang menyebar melalui membran-membran sel otot. Aksi yang ditimbulkannya sendiri. Hal ini disebabkan karena jantung memiliki mekanisme aliran listrik yang dicetuskannya sendiri guna berkontraksi atau memompa dan berelaksasi. Selanjutnya yaitu struktur dan sirkulasi darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah manusia. Darah berperan sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, dan antibodi ke seluruh tubuh. Tak hanya itu, darah juga mengangkat zat beracun dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah manusia terdiri atas beberapa bagian, yaitu plasma darah merupakan cairan berwarna kekuningan yang mengandung berbagai zat penting seperti hormon dan protein. Lalu ada sel darah merah, eritrosit, berfungsi sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya yaitu sel darah putih atau leuksit merupakan komponen utama dari sistem kekebalan tubuh. Sel ini bertugas untuk mendeteksi keberadaan benda asing berbahaya seperti zat beracun dan kuman, lalu melawannya agar tubuh terlindungi dari berbagai penyakit. Lalu ada keping darah atau trombosit dibutuhkan oleh tubuh untuk menunjang proses pembekuan darah
saat terjadi luka atau cedera. Sistem sirkulasi darah manusia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Sirkulasi sistematik, 2. Sirkulasi pulmonal, 3. Sirkulasi koroner. Selanjutnya yaitu imunitas tubuh. Istilah homeostatis berasal dari bahasa Yunani homeo yang berarti mirip dengan dan statis yang berarti berdiri diam, sehingga homeostatis adalah kondisi di mana makhluk hidup mempertahankan kondisi yang stabil. Dalam buku homeostatis pertama kali digunakan oleh seorang dokter dan fisiologis asal Amerika bernama Walter Branford Cannon dalam buku The Wisdom of the Body 1930. Dalam buku itu, Cannon menyebutkan homeostatis merupakan proses bagaimana tubuh manusia mempertahankan suhu yang stabil dan kondisi vital lainnya seperti kandungan air, garam, gula, protein, lemak, kalsium, dan oksigen dalam darah. Proses homeostatis dilansir dari Scientific American. Proses homeostatik terjadi secara otomatis dan tidak dapat dihindari ketika sistem berfungsi dengan baik dan keadaan homeostatis dapat dipertahankan oleh sistem tubuh. Proses homeostatis terbagi menjadi 2, yaitu umpan balik positif dan negatif. Umpan balik negatif. Proses homeostatis umpan balik negatif terjadi jika perubahan lingkungan mempengaruhi tubuh dan memicu umpan balik yang sifatnya berlawanan atau negatif. Misalnya, saat tubuh manusia yang idealnya bersuhu 37 derajat Celcius mengalami kedinginan atau kepanasan akibat penurunan atau kenaikan suhu lingkungan. Dilansir dari Lemon Learning, ketika suhu panas hipotalamus, otak akan menerima data sensor yang menunjukkan suhu tubuh melebihi kisaran normal dan merangsang sekelompok sel otak untuk melakukan mekanisme pelepasan panas. Kondisi hamil dan melahirkan adalah keadaan tidak normal yang tidak biasa tubuh rasakan. Namun dibanding mempertahankan keadaan awalnya, tubuh cenderung mendorong proses hamil dan melahirkan agar tubuh bisa kembali ke kondisi awalnya. Ketika persalinan, tubuh akan melepaskan hormon oksitosin. Dilansir dari National Center for Biotechnology Information, hormon oksitosin berfungsi merangsang kontraksi rahim yang memaksa kepala bayi untuk mendorong leher rahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.